Baik, mari kita langsung terjun ya. Kita punya rangkuman putusan pengadilan yang cukup bikin geleng-geleng kepala hari ini. Ini dari Pengadilan Negeri Sungguh Minasa. Fokusnya sih kasus uang palsu, tapi yang bikin beda ini pelakunya. Benar-benar di luar dugaan, dari lingkungan akademis. Nah, misi kita di Deep Dive kali ini seperti biasa, menyaring detail penting vonis ini buat kamu. Sumber kita ini rangkuman berita soal putusan Andi Ibrahim. Dia ini mantan Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Betul sekali. Yang langsung jadi sorotan itu bukan cuma kejahatannya ya, tapi kombinasinya itu loh. Antara siapa pelakunya, seorang kepala perpustakaan universitas, dan di mana sebagian besar aksinya itu terjadi. Kontrasnya itu luar biasa. Oke. Jadi gimana akhirnya nasib Andi Ibrahim ini di pengadilan? Vonisnya apa jadinya? Jadi majelis hakim itu menjatuhkan vonis 7 tahun penjara. Terus ada tambahan denda juga, 100 juta rupiah. Nah, kalau denda ini nggak dibayar, hukumannya nambah 6 bulan kurungan. Itu yang namanya hukuman subsidiar, gitu. Yang menarik, ini sedikit lebih ringan loh dari tuntutan jaksa. Oh iya, jaksa minta berapa emang? Jaksa mintanya 8 tahun, jadi ya ada selisih setahun. Oke. Terus apa pertimbangan hakim sampai mutusin 7 tahun itu? Dasar hukumnya gimana? Secara hukum sih menurut hakim udah kuat banget buktinya. Si Andi Ibrahim ini terbukti secara sah dan meyakinkan nyuruh orang lain buat beli alat cetak. Alat yang ya dipakai buat produksi uang palsu itu. Ini jelas banget melanggar undang-undang mata uang kita. Undang-undang mata uang ya? Iya, spesifiknya itu di pasal 37 ayat 1 UU nomor 7 tahun 2011. Jadi jelas pelanggarannya. Dan ini skalanya kan bukan kecil-kecilan ya, kita nggak bicara soal beberapa lembar uang palsu doang kan? Oh, sama sekali bukan. Ini gede banget. Total uang palsu yang sempat diproduksi sama dia dan rekan-rekannya itu sampai, coba tebak, 640 juta? Wow, 640 juta itu jumlah yang signifikan banget ya. Potensi gangguannya gede kalau sampai nyebar. Banget. Makanya ini dianggap serius. Terus soal proses produksinya nih, ada detail soal lokasi yang katanya juga mengejutkan ya. Nah, ini dia bagian yang paling, gimana ya bilangnya, ironis mungkin, dan paling merusak citra pastinya. Awalnya sih mereka nyetak sekitar 40 juta itu di rumah biasa aja di Makassar. Tapi kemudian untuk produksi yang lebih gede, sisa 600 jutanya itu, operasinya dipindahin. Dipindahin kemana? Ke gedung perpustakaan kampus IUN Alauddin Makassar. Tunggu, serius? Di dalam gedung perpustakaan kampusnya sendiri? Iya betul. Di tempat dia kerja, pusat literasi dan pengetahuan. Astaga, ini susah dipercaya sih. Nyulap perpustakaan jadi kayak pabrik uang palsu gitu ya. Wah, ini benar-benar definisi penyalahgunaan fasilitas dan kepercayaan sih. Tepat sekali. Dan perpindahan lokasi ini kan bukan cuma soal nyari tempat aman atau sembunyi ya. Ini langsung nabrak simbolisme perpustakaan itu sendiri sebagai pusat integritas gitu kan. Dampaknya jadi ganda. Kejahatan finansial iya, pengkhianatan terhadap misi institusi pendidikan juga iya. Itu juga yang jadi salah satu poin pemberat utama buat hakim waktu nentuin hukuman. Masuk akal sih kalau itu jadi pemberat. Terus di sumber kita juga disebut ada detail soal kontrol kualitas gitu ya. Kok kedengarannya agak aneh ya dalam konteks ini? Iya, ada detail itu. Agak absurd memang. Jadi dari total 640 juta yang dicetak itu, kabarnya yang 40 juta pertama itu dibakar sama terdakwa sendiri. Alasannya, karena kualitas cetakannya dianggap jelek. Oh, jadi sempat ada QC ilegal gitu ya? Bisa dibilang gitu, Semacam upaya mastiin produk ilegalnya layak edar lah. Tapi ya tentu aja itu nggak mengurangi bobot kejahatannya sama sekali. Jelas. Nah, selain lokasi sama status dia sebagai dosen itu, apalagi yang memberatkan menurut hakim? Pertimbangan utamanya yaitu tadi, perbuatannya dianggap sangat meresahkan masyarakat. Terus potensi ganggu stabilitas ekonomi juga. Nah, statusnya sebagai dosen dan pejabat kampus yang seharusnya jadi teladan, itu juga jadi faktor krusial. Ini soal kepercayaan publik ke institusi kan? Oke, tapi kayak kasus hukum pada umumnya, pasti ada juga dong pertimbangan yang meringankan? Ada.
Hakim juga nyatet kok kalau terdakwa ini menyesali perbuatannya. Terus, ini pelanggaran hukum pertamanya dia. Dan juga statusnya sebagai tulang punggung keluarga. Ini faktor-faktor yang ya cukup standar sih dalam pertimbangan hukum, tapi tetap dicatat buat nyiimbangin vonis. Oke, terus ini kasusnya udah final, udah inkrah, atau masih ada kemungkinan banding gitu? Nah, ini penting nih buat kamu catat. Pas berita ini dirangkum, dua-duanya, baik pihak terdakwa maupun jaksa penuntut umum, sama-sama masih bilang pikir-pikir. Oh, jadi belum mutusin ya? Belum. Artinya, mereka belum menentuin mau nerima vonis 7 tahun ini atau mau coba banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Jadi, ya putusan ini statusnya belum berkekuatan hukum tetap, masih bisa berubah. Oke. Jadi kalau kita rangkum cepet nih buat kamu, seorang kepala perpustakaan universitas dihukum 7 tahun. Gara-garanya ngatur pencetakan uang palsu ratusan juta rupiah dan sebagian besar aksinya dilakuin di perpustakaan tempat dia kerja. Status hukumnya masih gantung karena masih mungkin ada banding. Betul. Nah, kenapa sih kasus ini relevan buat kamu perhatiin? Ini lebih dari sekedar berita kriminal biasa loh. Ini bisa jadi studi kasus tentang gimana tekanan, entah itu ekonomi, personal, atau apapun, bisa bikin orang di posisi terhormat ngelakuin tindakan ekstrim. Ini juga nunjukin kerentanan institusi kita, bahkan yang basisnya pengetahuan kayak universitas, terhadap penyalahgunaan dari dalam. Jadi nyentuh isu kepercayaan, etika jabatan, sampai keamanan internal juga. Iya juga ya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini sesuatu buat kamu renungkan juga. Di luar aspek hukum sama ekonomi yang udah jelas ya, kira-kira faktor psikologis apa aja sih yang bisa bikin seseorang yang udah punya karir mapan, posisi terhormat, ngambil risiko segede ini? Risiko yang gak cuma ancurin reputasinya dia, tapi juga nyoreng nama baik institusi tempat dia kerja. Mengubah pusat ilmu jadi, ya, sarang kejahatan gitu. Pelajaran apa ya yang bisa kita tarik soal tekanan-tekanan tak kasat mata di balik dinding institusi kita? Coba deh kamu pikirin.